Shalom adik-adik. Shalom. Kita ketemu lagi di ibadah online Sekolah Minggu Duren Jaya. Yuk, kita mau memulai ibadah kita hari ini. Kita bernyanyi, Bapakku datang padamu. Semuanya bangkit berdiri yuk. Kita lipat tangannya sambil kita bernyanyi, Bapakku datang padamu. Setiap hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Nah, setelah kita mendengarkan lagu tadi, Bapakku datang padamu, kita lanjut lagi yuk. Kita dengan hati yang bahagia, kita lanjut lagi untuk lagu selanjutnya. Berarti kita harus nyanyi dengan hati yang bahagia, bukan dengan hati yang muram, muka yang muram, tapi dengan sukacita ya Kak. Iya benar. Lagu selanjutnya apa Kak? Hari ini kurasa bahagia. Yuk kita bangkit berdiri semuanya, kita bernyanyi, hari ini kurasa bahagia. Semua bernyanyi ya. Ya. Bersama saudara seiman, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kita bersama-sama menaikkan doa. Ya Tuhan Allah, Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Nah adik-adik, siapa di sini yang punya sobat? Kak Feli punya sobat nggak? Punya dong. Adik-adik punya nggak? Kakak juga punya sobat dong. Berapa Kak? Satu. Siapa Kak? Siapa ya? Dia adalah Tuhan Yesus. Yesus. Benar. Yuk, sekarang bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Ada Satu Sobatku. Ayo semua bangkit berdiri, kita nyanyikan lagunya.
Tuhanku yang setia. Tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Marilah kita mendengarkan hukum Taurat yang ditetapkan di minggu hari ini, yaitu hukum Taurat pertama sampai hukum Taurat ketiga. Demikian bunyinya. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum Taurat kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau dituruti. Hukum Taurat yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Demikian pembacaan hukum Taurat. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Amin. Nah, di sini siapa yang anak sekolah minggu? Coba Kauli, anak sekolah minggu? Anak sekolah minggu Anak dong. sekolah minggu. Iya. Kalau anak sekolah minggu yang baik seperti apa, Kak? Yang baik itu nurut orang tua, Terus apa lagi, Kak? tidak marah-marah. Yang paling penting apa, Kak? Harus taat sama Tuhan Yesus dan Iya. perintah-perintahnya. Harus mendengar ya. Jadi harus mau mendengar Tuhan Yesus, orang tua, dan guru sekolah minggu, amang pendeta, semuanya. Oke, kita mau bernyanyi apa, Kak? Anak sekolah minggu dengar-dengaran. Yuk bangkit berdiri semuanya. Kita bernyanyi. Anak sekolah minggu dengar-dengaran. Anak sekolah minggu dengar-dengarlah, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang baik, nanti masuk surga terima upahnya. Anak sekolah minggu dengar-dengarlah, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang baik, nanti masuk surga terima upahnya. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tetapkanlah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Bersama-sama
anak sekolah minggu, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Yuk adik-adik, sebelum kita mengucapkan pengakuan iman rasuli, kita menyanyikan satu buah lagu Yesus Pokok. Yuk, semuanya bangkit berdiri, kita bernyanyi. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, untuk warta hari ini, sekolah minggu kita, yang pertama ingat, karena masa pandemi 3M, yaitu pertama menjaga jarak, kedua memakai masker, ketiga menjauhi kerumunan. Terus lanjut lagi kita untuk warta yang kedua. Kalau kemarin itu Zoom, berarti hari ini kita rekaman ya Dek, menonton ibadah online. Jadi seminggu rekaman, seminggu kita ada Zoom. Oke, jangan lupa yang ketiga, sisihkan uangmu, jajanmu untuk persembahan. Ya, persembahan melalui mamah atau papahmu dibawa nanti ke gereja. Nah, lanjut kita untuk yang berulang tahun Kak Uli, siapa? Ya, dalam minggu ini kita lihat yuk ada adik-adik kita yang berulang tahun. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Yuk
adik-adik kita ucapkan teman-teman kita yang berulang tahun. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Nah, sebelum kita mendengarkan firman, kita mau angkat satu pujian. Siapkan hati kita, siapkan Alkitab kita, dan tidak ada lagi yang mau makan, yang minum, harus duduk yang rapih ya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyikan lagu, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Anak-anak sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari lipat tangan, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu ya Tuhan, atas kasih-Mu yang begitu besar bagi kami, khususnya anak-anak-Mu sekolah minggu, boleh bersekutu di minggu hari ini. Biarlah kasih setia Tuhan senantiasa menolong kami, menuntun kami di jalan yang benar, dan mengingatkan kami selalu akan kebenaran firman-Mu. Dan hari ini kami rindu Tuhan, anak-anak-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami dimampukan untuk mengerti, terlebih dalam melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang setia mengikut Tuhan, walaupun kami masih beribadah di rumah, di situasi pandemi COVID-19 ini, senantiasa kami mendekatkan diri kepadamu. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah Engkau bagi kami, maka kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu, anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan. Hari ini Inang Pendeta mau menyampaikan firman Tuhan, dan Inang akan baca lebih dahulu nats untuk
Sekolah minggu hari ini yang ditetapkan bagi kita tertulis di dalam kitab Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai ayat 14. Mari anak-anak semua buka Alkitabnya, ikuti semua natsnya ya. Mari kita baca. Demikian firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu, karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar. 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan serapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ya. Shalom anak-anak sekolah minggu, apa kabarnya? Puji Tuhan, kita bisa beribadah di hari ini. Dan nama minggu kita hari ini adalah Minggu Jubilate. Coba anak-anak kami bilang dulu kata jubilate. Artinya adalah bersorak-sorailah kepada Tuhan. Bergembiralah, bersukacitalah dalam nama Tuhan. Karena itu anak-anak kami, kita harus terus bergembira. Kita harus terus bersukacita akan berkat Tuhan. Mengucap syukur akan kesehatan, umur yang panjang, persekutuan kita hari ini,
Terlebih apa yang mau kita syukuri anak-anak kami? Yang utama adalah keselamatan kita. Keselamatan yang diperbuat oleh Tuhan di dalam diri anaknya Yesus Kristus. Dan Tuhan yang menyelamatkan kita, Tuhan yang hidup dan yang bangkit, dan yang menunjukkan dirinya kepada murid-muridnya. Setelah Yesus bangkit, Yesus menampakkan dirinya. Dan inilah kali ketiga Yesus menunjukkan dirinya setelah dia bangkit dari kubur. Yesus datang menjumpai murid-muridnya. Dan yang luar biasanya lagi, anak-anak kami, Yesus melakukan mukjizat besar. Sebagaimana Yesus yang mereka kenal di waktu kebersamaan mereka, murid-murid merasa takjub akan pertemuan pada saat itu di pantai di Danau Genesaret. Danau Genesaret sama dengan Danau Galilea atau Tiberias. Di sanalah Yesus dulu memanggil mereka menjadi murid-muridnya dari penjala ikan. Kita tahu kan anak-anak kami, menjala ikan itu seperti apa? Karena kehidupan murid-muridnya pada saat itu harus menjala untuk kebutuhan banyak orang. Dan itu juga yang diperbuat mereka ketika itu, di saat harapan mereka sudah putus berpisah dengan Yesus yang dianggap sudah mati dan tidak akan bangkit. Tetapi pada saat ini Yesus hidup, dia bangkit dan dia berjumpa dengan murid-muridnya kembali di pantai Galilea. Apa yang terjadi anak-anak kami? Luar biasa perbuatan Tuhan. Di mana murid-murid sudah sepanjang malam menebarkan jala. Biasanya malam hari baru ikan bisa dijala. Tetapi mereka sudah bersusah payah satu malam. Bagaimana Dedek tadi di nats itu? Tidak mereka dapat. Tetapi begitu Yesus menampakkan dirinya dan Yesus tahu kebutuhan mereka, Yesus tahu hati mereka yang sedang galau, maka Yesus pun memerintahkan, campakkan jalamu ke sebelah kanan, kata Yesus. Maka murid-murid melakukannya dan berkat Tuhan nyata bagi murid-muridnya. Berapa tadi jumlah ikan di dalam jala itu? 153 ekor. Dan jala itu tidak koyak katanya. Mungkin kita pernah melihat orang menjala ikan, kalau ikannya sudah banyak ditarik ke pantai, ke darat. Demikian murid-murid, mereka menarik ikan yang sudah sangat banyak itu, 153 jumlahnya dicatat ya. Itulah kuasa Tuhan. Dan Tuhan bekerja luar biasa bagi murid-muridnya. Anak-anak kami yang kami cintai, inilah pengalaman mereka bersama Yesus yang bangkit. Karena itu anak-anak kami yang dikasihi Tuhan, kalau kita bertemu dengan Yesus yang bangkit, dengan Yesus yang hidup, pertama kita mau melihat Tuhan pasti mendengar doa-doa kita. Ini yang pertama ya. Kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita
perjumpaan kita dengan Tuhan lewat doa kita, di sana Tuhan mendengar setiap doa kita. Teruslah berdoa. Terus mohon pertolongan Tuhan. Apa yang mau kita doakan anak-anak kami? Apa yang paling sering didoakan? Tentunya kita harus selalu berdoa untuk gereja kita, keluarga kita, aktivitas kita. Jangan lupa doakan inang pendeta ya. Walau kita setahun tidak pernah berjumpa, tapi kita berjumpa di dalam kasih Tuhan. Doakan guru-guru sekolah minggu. Perjumpaan lewat doa harus terus kita lakukan. Menyerahkan hidup kepada Tuhan. Yang kedua, Yesus yang bangkit itu akan menolong kita dan memberi berkat. Menolong kita, memberi kekuatan sesulit apapun kehidupan kita anak-anak kami. Yakinlah, pada akhirnya kita akan menikmati persekutuan kita kembali. Pertolongan ada dari Tuhan. Ini harus tetap kita yakini dan tetap kita semangat untuk mengikut Tuhan. Yang ketiga, Yesus yang hidup, yang menampakkan dirinya bagi murid-murid dan bagi kita juga, walaupun kita tidak bertemu secara fisik dengan Yesus, tidak melihat tubuhnya seperti murid-murid, tapi kita merasakan jamahan Tuhan. Kita merasakan mujizat Tuhan. Tuhan melakukan segala sesuatu bagi kita. Sama seperti bagi murid-murid, Tuhan menunjukkan kuasanya mendapatkan ikan yang banyak. Murid-murid bersukacita. Mereka pun serapan, makan bersama. Indah sekali ya, makan bersama Tuhan dari ikan yang dijala. Karena itu anak-anak kami rajin makan ikan. Tapi bukan ikan yang dari Galilea lagi. Ikan yang di rumah lah, nikmati yang dibeli mama biar sehat. Tumbuh kembangnya bagus. Ya, ikan itu sangat perlu. Karena di dalam nats ini pun Yesus dan murid-murid makan ikan. Mereka penjala ikan, ya. Ada beberapa kali kata ikan. Jadi ikan itu perlu sekali. Nah, artinya ini gambaran berkat. Tanda mujizat Tuhan bagi orang-orang yang dicintainya. Artinya kita juga akan mendapatkan berkat itu. Ya, seperti ikan, berkat lain kita terima, mujizat Tuhan akan kita alami kalau kita taat. Murid-muridnya taat, campakkan ke kanan, katanya murid-muridnya semua mencampakkan jala itu ke kanan. Maka berhasil. Ketaatan kita kepada Tuhan, mujizat Tuhan akan nyata bagi kita. Ya, anak-anak kami, rasakan berkat Tuhan di dalam hidupmu, rasakan sukacita bersama Tuhan, kamu akan tetap dibimbing Tuhan, anak yang pintar, walaupun belajar dari rumah, kamu taat kepada orang tua sebagai wakil Tuhan yang harus kita dengar dan lakukan perintahnya. Semua yang diaturkan oleh orang tua kamu taati. Terlebih apa yang difirmankan Tuhan saat ini sehingga nyata sukacita bagi kita. Anak-anak kami sekolah minggu, poin yang terakhir, serahkan hidup pada Tuhan Yesus, Dia sangat mengasihimu. Yang belum sekolah, ya,
Tuhan mengasihimu. Anak-anak kami yang masih SD, Tuhan mengasihimu. Semua kita dicintai oleh Tuhan Yesus yang bangkit itu. Semua kita, semua jemaat dicintai oleh Tuhan. Sebagaimana Yesus mencintai murid-muridnya. Kita adalah murid-murid Tuhan yang harus saling mengasihi, saling mencintai, jauhkan pertengkaran di rumah, jauhkan kebencian, tapi teruslah bina kekompakan dan cinta yang kita terima dari Tuhan. Puji Tuhan, anak-anak kami, semua ibadah boleh berlangsung dari masa pandemi ya. Doakanlah guru-guru sekolah minggu dan Parhalado juga supaya bisa tetap melakukan yang terbaik pelayanan bagi guru-guru sekolah, bagi anak-anak sekolah minggu. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya, memberkati persekutuan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang menyapa kami pada minggu hari ini, Minggu Jubilate. Supaya kami senantiasa bergembira, bersorak-sorak atas keselamatan yang dari Tuhan. Biarlah anak-anak kami sekolah minggu ini senantiasa bergembira di hadapan Tuhan. Walaupun ada kesulitan, ada tantangan ya Tuhan. Dan mereka rindu untuk bersekolah, bersekutu di gereja. Tetapi biarlah mereka tetap berharap dan bergembira karena Tuhan. Berkati orang tua yang mendidik, yang membesarkan anak-anak kami ini. Biarlah mereka tetap mengajarkan firman-Mu kepada anak-anak kami ini ya Tuhan. Lewat pembelajaran di rumah. Tetap mengingatkan bagaimana Tuhan yang sangat baik dan sangat mengasihi anak-anak yang kecil, supaya mereka tetap menjadi anak yang membanggakan. Ya Tuhan, kami juga tetap bergumul di saat pandemi COVID-19 ini, karena sampai saat ini Tuhan, anak-anak sekolah minggu belum diperbolehkan beribadah di gereja. Kami mohon ya Tuhan, supaya Tuhan senantiasa berkarya bagi kehidupan umat manusia di seluruh dunia ini. Dan kami yakin, percaya, pertolongan Tuhan itu akan nyata bagi kami anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Inilah anak-anak-Mu yang boleh beribadah pada hari ini. Kiranya Tuhan berkenan dengan persekutuan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk cinta kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yuk adik-adik sekolah minggu, sebagai anak-anak Tuhan Yesus yang terang, kita siapkan persembahan kita. Yuk, kalau sudah disiapkan persembahan, kita bernyanyi lagu persembahan kita, Aku Anak Terang. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi.
Marilah kita berdoa untuk persembahan kita. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam ku berterima kasih. Amin. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Halo anak-anak kami sekolah minggu, Inang mau sampaikan di hari Minggu ini, yang pertama tetap semangat, optimis. Tuhan penolong kita yang setia. Amin. Yang kedua, pandemi ini belum berakhir ya anak-anak kami. Tetap patuhi aturan yang ditetapkan pemerintah. Prokes harus ketat. Itulah cara kita terhindar dari pandemi ini, supaya kita bisa segera bertemu di gereja, melakukan ibadah kita, karena guru-guru sekolah minggu Inang Pendeta sudah sangat kangen sama kalian semua. Dan yang ketiga, tetap kita satu di dalam doa, bersama-sama diikat oleh kasih Tuhan lewat doa kita, bahwa kita satu di dalam Tuhan. Amin. Nah adik-adik, ibadah online kita hari ini sudah selesai. Sampai jumpa di ibadah online berikutnya. Ingat, minggu depan kita ibadah melalui Zoom ya. Ada 2 sesi. Yang pertama dari jam 8 sampai jam 9 itu ada kelas Batita, kelas TK, dan kelas kecil. Nah, sesi kedua di jam 9.30 sampai jam 11 ada kelas sedang, kelas besar, dan kelas remaja. Jangan lupa ya, walaupun di rumah saja harus tetap ibadah. Yuk, semuanya sudah selesai, berarti selamat hari Minggu semua adik-adik. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.